Perkenalkan, nama saya Hijrah Nabilawati dengan NIM 230404502010 dari kelas D. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari masing-masing teori tersebut. Sejarah teori behaviorisme. Teori behaviorisme berkembang di Amerika Serikat dan diperoleh oleh John Bay Watson pada abad ke-20. Watson menentang pendapat yang umum berlaku saat itu bahwa eksperimen psikologi memerlukan introspeksi. Behaviorisme memandang perilaku manusia sebagai respon terhadap stimulus lingkungan. Yang kedua yaitu teori kognitisme. Teori kognitisme munculnya di penghujung tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme. Teori ini menekankan pada proses mental seperti berpikir, memecahkan masalah, dan pembentukan konsep. Jan Piaget adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori humanistik munculnya pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Teori ini menekankan pada dimensi manusia dari psikologi dan menganggap bahwa setiap individu memiliki potensi untuk pertumbuhan dan akualitas diri. Abraham Maslow dan Carl Rogers adalah dua tokoh yang penting dari teori ini. Yang keempat yaitu teori konstruktisme. Teori konstruktisme berkembang sebagai pendekatan pedagogis yang menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman. Teori ini berakar pada pemikiran filosofis Franz Corlais dan dipengaruhi oleh Ray Lev Foucault dan Jan Piaget. Konstruktivisme ini melihat pengetahuan sebagai proses konstruksi yang dinamis dan subjek. Di sini saya akan membahas 4 teori belajar. Yang pertama itu pengertian teori behaviorisme. Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan dalam perilaku. Pandangan behavioristik mengaku pentingnya masukan input berupa stimulus dan keluaran output berupa respons. Proses yang terjadi di antara stimulus dan respons dianggap tidak penting karena tidak bisa diamati dan diukur. Contohnya itu tokoh aliran behavioristik meliputi Tohlinek, Wastok, Kalarhoop, Edwin Goodhart, dan Skinner. Yang kedua yaitu teori kognitif. Menurut teori ini, melibatkan siswa secara aktif sangat penting. Belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Tokoh-tokoh teori kognitif yaitu Jan Piaget, Augustus Moll, dan Brunner. Piaget menekankan tahap-tahap perkembangan tertentu dan usia seseorang dalam kegiatan belajar. Brunner menekankan cara seseorang mengatur pesan atau informasi. Ausubel menyatakan bahwa belajar terjadi ketika seseorang menganalisasikan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini menekankan pada pengembangan manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Manusia ini didorong untuk mendidik diri sendiri sepanjang hayat. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Fokus pada pemenuhan kebutuhan psikologis dan pertumbuhan pribadi. Yang keempat yaitu teori konstruktisme. Teori ini menekankan pada pengembangan pengetahuan yang dibangun secara bertahap melalui pengalaman. Pengetahuan lama dapat diperbaharui dengan pengetahuan baru. Proses belajar melibatkan tahap-tahap seperti memperlihatkan stimulus, memahami makna, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Adapun
seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Konsep teori behaviorisme mengakui pentingnya masukan stimulus dan keluaran respons dalam proses belajar. Fokus utamanya adalah pada observasi perilaku yang terlihat, implementasi di pendidikan. Contohnya, dalam kelas, guru menggunakan penguatan positif, misalnya pujian untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Misalnya memberikan pujian kepada siswa yang menjawab pertanyaan yang benar. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Definisi ini, teori ini menekankan bahwa belajar melibatkan proses mental seperti pemahaman, memori, dan pemecahan masalah. Konsep teori ini berfokus pada struktur kognitif individu termasuk pemrosesan informasi dan konstruksi pengetahuan, implementasi di pendidikan. Contohnya, guru dapat menggunakan strategi pengajaran yang memperkuat pemahaman konsep, misalnya mengajar siswa cara mengorganisir informasi dalam bentuk skema atau mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga itu teori konstruktivisme. Definisi ini, teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses konstruksi pengetahuan oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua itu konsep teori menekankan aktivitas mental siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Implementasi di pendidikan, contohnya itu guru dapat mendorong siswa untuk berdiskusi, eksplorasi, dan mengkonstruksi pengetahuan melalui proyek atau tugas kolaboratif. Yang keempat yaitu teori humanistik. Definisi teori ini menekankan potensi individu dan pengembangan dirinya. Konsep teori ini humanistik menganggap bahwa motivasi intrinsik dan kebutuhan psikologis melainkan peran penting dalam belajar. Implementasi di pendidikan, contohnya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi kreatif dan pengembangan dari siswa. Dari 4 teori ini yaitu pertama, teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada perilaku yang diamati dan membagi proses mental internal. Menurut behaviorisme, pembelajaran adalah hasil dari penguatan dan hubungan dan pengetahuan diperoleh melalui interaksi dan lingkungan. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme menekankan pada proses mental dan bagaimana mereka mempengaruhi pembelajaran. Pembelajaran dipandang sebagai proses aktif di mana informasi diolah, disimpan, dan diambil oleh pikiran. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori humanistik ini menganggap pembelajaran sebagai proses pribadi yang melibatkan seluruh individu, termasuk emosi dan kepribadian. Teori ini menekankan pada pengembangan potensi diri dan kebutuhan untuk akualitas diri. Yang keempat yaitu teori kognitivisme. Teori ini konstruktifnya berpendapat bahwa pengetahuan dibangun oleh pembelajaran berdasarkan pengalaman mereka. Pembelajaran dianggap sebagai proses aktif di mana pembelajaran mengintegrasi informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kesimpulan keempat teori ini memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pembelajaran terjadi dan apa yang mempengaruhi proses tersebut. Masing-masing memiliki implikasi dan signifikan terhadap cara pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan. Itulah tadi penjelasan